Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Fahmi Ma'arif dan di sini saya akan memaparkan dari bisnis plan saya. Saya memiliki bisnis plan yang mana siapa tahu bisa meyakinkan niat saya terhadap bidang usaha ini dan juga meyakinkan para investor sekaligus pada bayarnya. Nah, usaha yang akan saya kembangkan itu adalah luxury confection. Luxury confection adalah jenis usaha bidang jasa produksi itu di bidang konveksi. Sebenarnya sudah berjalan sejak 2018. Berlokasi di Kota Bandung dan Luxury Confection siap memproduksi berbagai jenis pakaian yang buyer butuhkan. Pemiliknya adalah Egi Aditya, saya sendiri seorang mahasiswa sastra Inggris UIN Bandung yang sebenarnya sudah terjun di bidang konveksi sejak kelas 2 SMA atau sekitar 2016 lalu. Dan dalam bisnis plan ini saya akan memaparkan perencanaan ke depan dari Luxury Confection itu sendiri. Latar belakang saya ingin mengembangkan bisnis adalah terjadi dalam sebuah problematika, yaitu pakaian adalah kebutuhan primer yang mana menjadi puncak utama kebutuhan manusia. Seiring berkembangnya zaman, model dan style menjadi tolak ukur pakaian saat ini. Banyak kelompok yang membutuhkan pakaian serupa sebagai kostum ciri khas mereka. Banyak juga brand-brand yang membutuhkan tempat produksi agar kebutuhan produksi mereka terpenuhi. Selain itu, konteks ini akan memberikan lahan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, solusinya, Luxury Confection hadir sebagai jasa produksi untuk memenuhi kebutuhan pakaian sesuai dengan keinginan masyarakat, seperti komunitas, himpunan di kampus, instansi, hingga brand-brand clothing yang akan menjual pakaian sesuai dengan konsep yang mereka inginkan. Nah, jasa yang ditawarkan adalah jasa produksi pakaian meliputi kaos, kemeja PDL, jaket, sweater atau hoodie dengan jumlah orderan minimal 20 piece. Jadi masing-masing itu satu desainnya minimal harus memproduksi atau minimal ordernya itu sebanyak 20 piece. Nah, keunggulan yang Luxury Confection tawarkan, Luxury Confection sudah berjalan sejak 2018 dan ownernya saya sendiri sudah berkecimpung di dunia konveksi sejak 2016 sehingga jam terbangnya sudah tidak perlu diragukan, insya Allah. Luxury Confection sudah banyak memproduksi pakaian kebutuhan komunitas, kelas angkatan hingga brand-brand lokal di Kota Bandung. Luxury Confection memiliki pegawai dengan jam terbang tinggi dan skill yang mumpuni juga. Luxury Confection selalu memilih bahan grade A atau bahan terbaik, serta hasil jahit dan sablon yang sangat detail. Luxury Confection selalu melakukan good quality control demi menjamin mutu dan kualitas hasil produksi yang baik. Dan juga Luxury Confection dapat melakukan developing dan sampling produk jika konsumen menginginkan kualitas terbaik. Nah, target pasar dari Luxury Confection itu pertama ada kelompok pelajar, komunitas atau himpunan, lalu instansi, dan juga brand clothing lokal. Nah, analisis pesaing. Kami memiliki atau dalam bidang ini saya sudah melakukan analisis pesaing yang mana siapa saja sih yang akan bersaing terhadap pasar itu di dunia lingkup jasa produksi konveksi ini. Yang pertama adalah konveksi home industry di sekitar Bandung. Keunggulan mereka mungkin jam terbang mereka lebih tinggi, lebih unggul. Biaya dan tenaga kerja mereka mungkin lebih murah. Namun kelemahannya, hasil seringkali kurang detail, kurang rapih, dan juga seringkali overload produksi. Karena tidak semua konveksi itu akan sanggup menerima orderan yang sangat banyak dan sudah pasti dapat dikatakan akan dibutuhkan konveksi yang lainnya. Lalu salah satu pesaing lagi adalah industri konveksi besar atau yang sudah menjadi garment. Nah, mereka itu keunggulannya menampung kualitas yang lebih banyak. Tapi kelemahannya adalah harga produksi mereka lebih mahal. Minimal produksinya pun juga harus lebih banyak. Nah, strategi pemasaran saya yang akan saya laksanakan terhadap luxury content ini yang pertama adalah mulut ke mulut. Memasarkan langsung kepada relasi yang dimiliki dengan membuat sampel atau beberapa portofolio sebagai contoh. Lalu akan menggunakan sosial media branding sebagai branding di dunia digital sekarang seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lalu juga internet ads, saya akan menggunakan layanan iklan berbayar seperti website atau sosial media. Seperti ada Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Lalu luxury confection ini akan saya rencanakan untuk mengikuti pameran. Dengan mengikuti pameran, luxury confection akan mendapat pasar langsung serta menampilkan beberapa produk yang pernah diproduksi. Dan yang terakhir adalah yang menurut saya ini
paling sering bermakna atau berkesan yaitu door to door. Jasa langsung terhadap target pasar menggunakan proposal kerjasama dan portofolio. Namun semua ini dilakukan tidak hanya langsung saja menembak, tapi saya akan menggunakan relasi yang saya miliki karena alhamdulillah saya memiliki relasi banyak dari teman-teman komunitas, saya pun aktif di himpunan, saya pun memiliki relasi di lokal brand, dan saya juga sangat mengikuti perkembangan zaman brand sekarang ini. Seperti mungkin yang saya gunakan ini dari mulai kaos hingga topi ini mungkin terhitung salah satu tren yang sedang dipakai sekarang. Nah, lanjut di analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, and threat. Nah, strength atau di kekuatannya ini, kekuatan dari Ledger Confection adalah pengalaman owner sudah terhitung dari 5 tahun. Produk yang ditawarkan pun bervariasi, tidak hanya satu atau dua jenis, bahkan pemesan pun bisa request apa yang mereka inginkan. Cepat dan tepat waktu dalam pengerjaan. Kami akan memberikan estimasi waktu yang sesuai, kami tidak akan menjanjikan bahwa produksinya akan berjalan dengan cepat, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk tepat waktu. Dan juga tenaga kerja yang kami miliki itu dapat dikatakan handal dan mumpuni, karena selain kami mencari orang yang benar-benar tekun, kami pun seringkali mengadakan pendidikan atau developing mereka agar mereka itu memiliki skill yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Weakness di electric convection ini adalah produksi ini hanya akan berjalan jika ada orderan. Jadi salah satu kelemahan dalam dunia konveksi ini adalah kita hanya bisa berjalan, kita hanya bisa bekerja, kita hanya bisa mendapatkan uang kalau ada produksi. Karena kami bukan tipe pembuat produk, tapi jasa. Nah, lalu masih kurangnya intensitas dalam promosi. Maka dari itu, kedepannya solusinya adalah kami akan menggerakkan promosi lebih masif lagi. Lalu kalau ciri konveksi ini masih menyewa tempat, dari mulai tempat jahit, tempat sablon, hingga tempat produksi secara massalnya, kami pun masih menyewa tempat. Lalu kapasitas produksi kami masih terbatas karena pegawai kami pun belum cukup banyak. Oke. Nah, langsung ke opportunities atau kesempatan. Nah, kebutuhan produksi pakaian tidak akan pernah mati, malah akan selalu meningkat. Teman-teman sudah tahu bahwa pakaian adalah kebutuhan primer, kebutuhan sandang, dan pasti akan selalu dibutuhkan. Lalu keduanya adalah di tiap tahunnya atau tiap periodenya setiap kelompok seperti komunitas ataupun himpunan pasti akan selalu membutuhkan seragam baru karena akan selalu ada anggota baru atau kaderisasi baru. Begitu juga dengan instansi yang tiap tahunnya akan membuat seragam baru sebagai identitas mereka di tahun ini ataupun sebagai bentuk terhadap pekerja mereka yang baru. Lalu nomor tiga adalah brand-brand sekarang sedang memainkan harga rendah, namun dengan kuantiti yang sangat banyak. Nah, mungkin teman-teman atau yang sedang menyaksikan bisa melihat di Shopee ataupun Tokopedia ada brand-brand lokal Bandung yang ternama seperti House of Smith, Cosmic, dan lain-lain, Evil Army, dan sebagainya. Harga yang ditawarkan mereka itu dapat dikatakan turun 50%, bahkan sampai 60%. Nah, kenapa? Karena di kondisi pandemi ini mereka berusaha untuk survive di kondisi yang mana juga mereka ingin membuat kenyamanan agar masyarakat pun bisa membeli produk mereka. Nah, mereka mengakalinya dengan cara mereka hanya memainkan sedikit atau mengurangi sedikit laba mereka, tapi mereka menaikkan jumlah kuantiti mereka. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa permintaan produksi dan brand pasti akan selalu ada. Apalagi setiap konveksi itu mereka hampir rata-rata yang sudah saya survei itu mereka tidak mampu untuk menerima seluruh produksi yang diminta dari brand-brand tersebut. Maka dari itu brand-brand yang ingin memproduksi tersebut pasti akan mengoper ke konveksi lain dan ini pun menjadi sebuah kesempatan. Lalu nomor 4, relasi yang dimiliki saya sangat luas dan hampir terdapat dalam setiap segmen. Saya memiliki segmen dari lingkup kerja saya di dunia kepelatihan, lalu juga di lingkup perkuliahan saya, teman-teman saya maupun relasinya bercabang lagi, yang mana itu akan menjadi sebuah kesempatan besar untuk menjalankan bisnis ini. Itu nomor 5 adalah banyak konveksi overload dan membutuhkan tempat untuk mengoper produksiannya. Seperti di nomor 3 tadi bahwa walaupun mereka terhitung selalu mendapatkan orderan, tapi dapat dikatakan juga bahwa mereka itu sering kali loss dalam pendapatan atau maksudnya mereka memiliki request orderan tapi mereka tidak sanggup menampung karena yang pasti mereka pun memiliki keterbatasan kecuali mungkin PT Garment dan sebagainya yang dapat dikatakan sebagai industri konveksi besar. Nah, threat-nya atau ancamannya adalah bahan baku selalu mengalami kenaikan harga.
lingkungan ini akan menjadi sebuah ancaman saat kita memasang harga jual kita. Ditakutkan dalam beberapa waktu yang tidak tertentu harga bahan itu akan naik, maka dari itu kita harus mengatur lagi biaya yang kita tawarkan. Tidak memberatkan mereka, tapi juga tidak memberatkan kita juga sebagai produsen. Lalu yang kedua adalah banyak pesaing konveksi sejenis. Di Bandung itu dapat dikatakan sangat banyak konveksi yang menawarkan jasa produksi baju mereka. Nah, itu adalah salah satu ancaman. Karena meskipun kita dapat menjalin relasi dengan mereka, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada yang namanya bisnis saling menikung. Nah, lalu ke proses produksi. Luxury Confection akan melakukan proses produksi ketika uang DP sudah masuk minimal 50%. Uang DP tersebut akan digunakan untuk pembelian bahan, upah pegawai, serta sebagai jaminan bahwa kerjasama produksi telah dilakukan. Nah, dari t-shirt, proses produksinya nanti akan seperti ini. Pertama, saat mereka sudah memberikan uang DP, kita akan melakukan pembelian bahan, pemotongan bahan, sablon ataupun bordir, lalu kejahit, quality control, dan finishing. Nah, kemeja tidak beda jauh, namun setelah pemotongan bahan ada sablon, bordir, atau membuat patch, lalu ada juga pemasangan saku, menjahit, quality control, finishing. Di jaket atau sweater ataupun outer yang lainnya, hampir sama, cuman di bagian setelah sablon atau bordir atau patch itu akan dipasangkan saku ataupun kupluk, tidak hanya saku saja biasanya. Kalau akan masuk ke sesi jahit, quality control, dan finishing seperti kemeja dan t-shirt. Nah, yang menjadi pembeda adalah kenapa dicantumkan pembelian bahan, karena bahan itu tidak termasuk modal awal kita. Kalaupun misalnya kita menjadikan bahan utama sebagai bahan baku yang kita simpan ataupun investasi, tidak menjamin bahwa bahan tersebut akan digunakan. Karena yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa pakaian yang kita produksi itu tergantung request dari mereka. Maka dari itu kita harus menyesuaikan agar tidak terjadi yang terbuang-buang. Lalu di quality control pun kami sangat melakukan quality control yang sangat detail seperti mengecek benang-benang yang sisa, mengecek bagian yang tidak sesuai pola dan sebagainya hingga kami finishingnya itu melipat secara rapi, menyetrikanya dan juga kami memasukkannya ke dalam packaging yang sudah kami siapkan. Nah, kapasitas produksi rencana yang dalam rencana produksi ini Luxury Confection mempersiapkan agar dalam sebulan kami sanggup memproduksi sebanyak 3.000 kaos atau 1.500 kemeja atau 1.000 jaket yang mana masing-masing itu memiliki kapasitas. Kalau kaos itu satu hari bisa 100 sampai 115 produksi, kemeja itu 50 sampai 57 produksi, jaket itu 35 sampai 38 produksi dalam sehari. Dan waktu pengerjaannya itu pada jam 8 sampai 6 sore dan pada hari weekday agar para pekerjanya pun mendapat hasil yang setimpal. Mereka tidak hanya bekerja terus-menerus, tapi mereka juga mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Nah, mereka juga kembali lagi adalah manusia yang sama dengan kita yang harus juga diswadayakan ataupun disejahterakan. Nah, ini rencana keuangan dari Luxury Confection. Modal awal dari Luxury Confection seperti berikut. Ada mesin jahit yang berharga sekitar 4 jutaan dengan jumlah yang kami butuhkan 3 yaitu 12 juta. Mesin overdeck 8 juta dengan kebutuhan 3 yaitu totalnya sekitar 24 juta. Mesin obras sekitar 2 juta. Yang kami butuhkan solid install yang kami butuhkan adalah satu mesin bordir 3 kepala, sablon, mesin potong kain yang mungkin teman-teman bisa cek sendiri di sini nantinya dengan total modal yang kami persiapkan itu sekitar 193.500.000. Dan mesin ini adalah mesin yang kami persiapkan dengan jumlah pegawai yang sudah kami tetapkan. Nah, ini untuk harga bahan bakunya teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahan baku ini tergantung pesanan yang akan kita produksi. Karena kami tidak bisa untuk menyetok ataupun menyimpan bahan-bahan baku ini di tempat kita. Ataupun kami memang mempersiapkan sebelum pelanggan itu memesan. Karena ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ditakutkan bahwa seperti tinta sablonnya akan kualitasnya menurun karena terlalu lama disiapkan, karena tidak terpakai, karena tidak sesuai dengan pesanan pelanggan, begitu juga dengan kain-kain yang kami siapkan, ditakutkan akan membuang atau akan terbuang ataupun akan menguning ataupun menjamur karena tidak dipesan. Tapi untuk plastik kemasan dan kancing kami mungkin bisa mempersiapkannya karena itu masih dapat dikatakan universal, tidak terlalu spesifik dengan keinginan keinginan para buyer. Dan jumlah yang akan dibeli tergantung banyaknya pesanan. Harga yang di sini adalah harga yang
yang saya cantumkan sebagai harga patokan untuk harga bahan baku nanti. Nah, ini untuk biaya operasional per bulannya atau BOP-nya. Untuk listrik sendiri karena menggunakan mesin jahit, lalu juga ada mesin sablon, mesin lain-lainnya, dalam sebulan dapat dikatakan hampir sampai pada 400.000. Lalu juga ada maintenance mesin, kita harus melakukan perawatan mesin secara menyeluruh sekitar 200.000 dalam sebulannya. Lalu juga ada makan siang karyawan, untuk 8 karyawan itu sebesar 2.080.000. Karena kita nggak mau dong hanya memberikan upah mereka, tapi mereka tidak diberikan makan siang. Mereka pun pasti membutuhkan tenaga. Lalu untuk sewa tempat itu sekitar 1 juta per bulannya. Kalau untuk setahun berarti dapat dikatakan 12 juta. Nah, total berarti dalam per bulan ini biaya operasionalnya adalah 3.680.000. Nah, untuk SDM yang dibutuhkan totalnya adalah 8. 8 itu apa saja? Yang pertama 8 sebagai operator mesin jahit, 2 sebagai operator mesin potong, 3 sebagai operator sablon. Lalu rencana penambahan SDM ke depannya juga ada 5 orang rencananya, 1 untuk marketing, 2 operator mesin jahit, dan 2 lagi operator sablon. Nah, yang saya cantumkan di sini sebagai SDM atau pekerjaannya adalah rata-rata memang yang eksekusi dalam bidang produksinya. Lalu untuk sementara untuk bagian marketing, untuk bagian quality control itu masih saya handle beserta dengan kakak saya di komisi tersebut. Namun kedepannya mungkin kami akan menambahkan tenaga kerja lebih lagi untuk meningkatkan kualitas dari electric convection seperti marketing, quality control, lalu juga survei, developing, dan sebagainya. Nah, targetan ke depan, kami rencananya akan menambah jumlah karyawan dan mesin. Lalu kapasitas produksi dalam sebulannya akan kami tingkatkan. Kami juga akan memberikan pelatihan untuk karyawan agar terus lebih baik lagi. Kami akan meningkatkan profit pemasukan hingga 200% berdasarkan hasil evaluasi serta penambahan aspek modal dan SDM. Dan kami juga berencana untuk menerima produksi dari luar negeri karena banyak juga yang mengakui bahwa produksi di Indonesia itu sangat baik. Ya siapa tahu electric convection pun saya yakin akan bersaing dengan sosok-sosok yang dikatakan dengan konveksi yang sudah baik dalam kancah internasional tersebut. Nah, untuk portofolio hasil produksi yang sudah Electric Convection buat bisa dilihat dengan jelas di Instagramnya itu @electric_convection, dan foto-foto yang disajikan dalam slide-slide tadi termasuk dari hasil-hasil produksi kami. Kami sudah memproduksi dari berbagai macam kaos, polo shirt, kemeja, jaket, hingga tas-tas dan sebagainya. Dan itu adalah portofolio yang mana mungkin siapa tahu bisa menjanjikan bahwa usaha yang saya laksanakan ini, yang saya jalani ini benar-benar ini dengan serius dan juga saya tekuni dengan buktinya juga. Tidak hanya saya berbicara tentang rencana dan rencana. Nah, siapa tahu dari hasil-hasil yang sudah saya paparkan tadi beserta portofolio ini, teman-teman investor, teman-teman calon buyer, dan juga teman-teman yang lainnya ini siap langsung menghubungi saya sebagai pemilik Electric Convection dan menawarkan kerjasama. Siapa tahu kita akan membuat jalan yang baik di kemudian hari. Nah, mungkin segitu yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan proposal ini dapat menjadi hal yang baik, baik buat saya maupun buat para penyimak. Dan siapa tahu juga dapat memberikan inspirasi buat teman-teman pelaku bisnis yang lainnya. Dan mohon maaf bila ada kekurangannya, mungkin dari slide-nya kurang menarik ataupun pemaparan saya masih kurang mumpuni, tapi kita bisa ngobrol lebih lanjut melalui email saya ataupun Instagram yang saya sudah cantumkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.